wabarakatuh. Halo semuanya, kita dari kelompok 6. Kali ini kita berada di PT Petrokimia Kayaku. Kali ini kita mau melakukan wawancara dan juga observasi nih. Yuk ikutin kita semua. Baik, di sini kita akan mewawancarai dari pihak marketing dari sebuah perusahaan ternama yang ada di Gresik, yaitu PT Petrokimia Kayaku. Baik, di sini kita bersama narasumbernya, yaitu ada dua narasumber yang ada di depan kita, yaitu perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Subarjono, Departemen Marketing, dan sebelah kiri saya Bapak Saiful Rahman dari Departemen Marketing. Sebelumnya, di sini kami ingin menanyakan bagaimana strategi pemasaran yang selama ini dilakukan dalam perusahaan PT Petrokimia Kayaku. Bisa dijelaskan? Bapak Saiful Rahman, mungkin strateginya pemasaran. Strategi pemasaran produk kita di perusahaan ini, ya kita tidak jauh dari ini bauran pemasaran, yaitu 4P ya: produk, price, list, dan promosi. Itu karena menjadi sama umum dengan yang lain, bahwa strategi pemasaran kita untuk mengomongan produk-produk kita supaya diterima di market, di pasar, kita menggunakan 4P, yaitu produk, itu selalu produk yang berkualitas, yang bisa diterima pasar dan terjangkau harganya. Terus price yang tadi, supaya bisa diterima list atau distribusi, kita mendistribusikan barang ke daerah, karena konsumen kita kan petani ya, ada di daerah. Dan promosi untuk produk ini, karena ini pasar pre-market, untuk produk ini laku harus ada promosi, itu supaya produk kita PT Petrokimia Kayaku ini bisa diterima di lingkungan atau di masyarakat, terutama masyarakat petani. Terus, bagaimana cara mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan dari konsumen? Sebelumnya kalau produk itu kita launching di pasar, itu dilakukan kegiatan berjenjang. Jadi produk kita itu sebelum sampai di petani diuji dulu oleh departemen terkait, departemen riset dalam hal ini, yang diuji di kebun percobaan kita. Setelah itu juga diuji di kebun di luar perusahaan kita, memanfaatkan kebun-kebun sewa yang di daerah-daerah, supaya produk yang kita launching nanti benar-benar bisa diterima oleh petani. Jadi, Kalau boleh tahu, untuk kebunnya PT Petrokimia Kayaku ini di mana? di pabrik 3, Departemen Desa. di pabrik 1 ini meliputi pabrik yang memproduksi cairan pestisida, terus yang di pabrik 2 itu hayati dan rodentisida. Pabrik 3 itu meliputi kebun percobaan, riset dan produksi herbisida glifosit. Berarti memiliki Tiga tempat. Tiga tempat. Di samping itu juga punya kebun percobaan di luar, ada di Jombang, ada yang semua itu untuk uji percobaan dari produk kita mengenai uji tempat yang berbeda. Siapa target audiens atau pasar yang dimaksud? Kan pasar kita itu ada 3 ya. Iya. Konsumen kita itu ada pasar pre-market atau petani, kedua ada pasar estate atau kebun, perkebunan swasta dan perkebunan pemerintah ya. Dan juga ada pasar proyek atau government proyek. Itu 3 pasar ini yang kita garap oleh PT Petrokimia untuk menjual produk. Ada pasar petani atau pasar pre-market, petani yang umum di daerah, petani padi, petani sayuran, tanaman pegunungan, banyak. Ketiga, ini proyek pemerintah. Biasanya kalau ada baru kita ikut kalau proyek pemerintah. Bagaimana komitmen kualitas produk atau layanan yang diberikan dari PT Petrokimia Kayaku? Kita
sudah punya komitmen dengan kemudian mensejahterakan petani. Dengan komitmen itu, maka kita punya tanggung jawab secara mutu atau kualitas produk yang kita produksi sebelum barang di masyarakat. Jadi dengan tahapan-tahapan tadi seperti yang saya utarakan ke depan tadi, barang sebelum keluar dari pabrik, sebelum dijual, diadakan uji coba dulu di kebun kita maupun di kebun orang lain, sehingga layanan ini benar-benar memberikan kepuasan tersendiri bagi pengguna nantinya. Dalam hal ini user adalah petani, kualitas produk kita tidak diragukan, jadi bagus. Jadi barang kita sebelum dijual itu harus diuji coba dan mempunyai kualitas yang bisa diterima oleh pasar. Terus bagaimana strategi penentu harga yang dipakai di perusahaan PT Petrokimia kayak gini? Kalau mengenai strategi penentuan harga itu biasanya barang sebelum dijual kita juga ada survei tentang harga dengan kompetitor yang berbahan aktif sama. Itu strategi penentuan harga di samping itu seperti itu ya. Biasanya Departemen Keuangan itu juga meminta kepada kita untuk survei harga yang berbahan aktif sama dengan yang akan kita launching itu berapa di luar. Soalnya satu bahan aktif itu banyak diproduksi oleh perusahaan-perusahaan lain juga, dia juga menjual. Jadi nanti kita dalam penentuan harga ini memakai sistem kita mengetahui produk orang lain itu jual berapa, kita juga jual berapa. Dia mengeluarkan program apa, kita juga bikin program apa, nanti di marketing harganya dipatok sama Departemen Keuangan, kita bikin program keluar untuk bonus A, bonus B, bonus C. Terus bagaimana strategi promosi yang dilakukan oleh PT Petrokimia Kayaku? Apakah dilakukan secara online atau offline? Ya, strategi promosi hampir sama secara umum, tapi yang paling utama karena ini pestisida ya, pestisida ini kebanyakan offline. Jadi misalnya kita mengadakan uji coba atau kita namakan, kita punya produk ini A, mau diperkenalkan petani. Jadi kita uji coba dulu di sawah mereka, disemprot. Misalnya untuk hama A, semprot dulu mati enggak. Jadi kita namanya ada uji coba dulu atau demprot namanya ya, dan ilmiahnya dari uji coba itu demprot untuk insektisida pestisida sama sasarannya hama atau penyakit. Terus setelah itu bagus hasilnya ditindaklanjuti dengan ini FM atau farmer meeting, istilah di sana. Petani dikumpulkan, dikasih penerangan oleh kita, dikasih penyuluhan tentang produk yang sudah diuji coba tadi di lingkungan desanya, RT-nya yang tadi bagus, itu bahwa produk merek itu bagus. Setelah itu mereka mengerti kan, mereka mau beli. Mereka mau beli itu nanti nyari ke toko pertanian atau kios pertanian. Nah, kita kan tidak menjual langsung ke toko pertanian, kan kita menjualnya ke distributor. Jadi nanti distributor mengisi dari kita produk yang baru tadi ke distributor yang mengisi ke toko pertanian ini. Nanti petani yang tadi diberikan penyuluhan tuh beli ke toko pertanian tersebut gitu. Nah itu juga ada misalnya ada hadiahnya, kaos atau topi, itu hanya embel-embel untuk supaya mereka semangat untuk membeli gitu. Tapi yang terpenting bagi petani produknya bagus, harganya terjangkau, tidak terlalu mahal. Nanti mereka itu kan nyari kalau bagus, misalnya untuk ulat gitu ya, semprotkan pakai uji coba dulu punya kita, terus bagus, mereka akan nyari karena sudah ada mereknya. Perusahaannya apa, PT Petrokimia Kayaku, mereknya ini, nyari ke toko. Nah, toko nanti yang menyediakan produk ini supaya dibeli oleh petani. Terus bagaimana strategi yang diterapkan oleh perusahaan untuk menghadapi persaingan? Strateginya salah satunya adalah tadi jangan menjaga mutu ya. Strategi kita itu mutu, terus harga kita bersaing, terus program yang ditawarkan ke distributor, retailer satu maupun retailer dua itu menarik. Itu strateginya. Terus kemudian apabila ada keluhan pelanggan dan lain-lain, kita segera bisa menangani dengan baik. Itu strategi kita yang diterapkan di perusahaan ini. Salah satunya itu untuk menghadapi persaingan. Iya, di mana saja produk PT Petrokimia Kayaku ini tersebar? Di seluruh Indonesia, bahkan di luar Indonesia juga ada, di benua Afrika
Amerika dan di benua seperti benua Asia. Untuk ngirimnya di luar negeri, Ya, melalui ini juga Ekspedisi ada ekspedisi khusus. bagaimana cara menciptakan hubungan baik dengan pelanggan atau loyalitas konsumen? loyalitas konsumen ya. Iya. Loyalitas konsumen dan hubungan baiknya itu kita selalu komunikasi dengan mereka dengan baik. Baik kita dengan distributor, dengan kios retail 1, retail 2, ataupun dengan kelompok tani atau apotan atau petani. Jadi kita rutinitas kunjungan itu salah satu untuk menciptakan hubungan baik dengan pelanggan. Terus ya ajak sana baik kita dengan distributor maupun kalau pasar proyek tentunya kita dengan dinas-dinas pertanian atau di kementerian terkait. Terus bagaimana cara menanggapi apabila ada suatu kritik dari para pelanggan atau klien tentang produk dan kualitasnya apabila kualitasnya kurang? Tentu kita sampling di berbagai daerah, tidak hanya satu daerah menyatakan komplain terus kita menangani juga yang satu daerah itu komplain seperti apa komplainnya, kalau tentang mutu daerah lain seperti apa. Jadi yang sudah beredar tadi ada komplain satu Jawa ini kurang begini Pak, kurang begini dibanding dengan yang lain. Kalau misal kita punya formula sendiri ya formula kita seperti itu. Kalau masalah efikasi dan lain-lain tidak kalah dengan produk orang lain, ya artinya sebetulnya hanya masalah informasi saja. Kalau prediksi kita terbuka ya terhadap kritik atau masukan terutama ya untuk perbaikan produk-produk yang kita jual, itu kita sangat terbuka sekali karena pasar ini kan mobile, artinya tidak mandek ya, mobile. Jadi kita terbuka menerima masukan bahkan kritik terhadap pengembangan produk, kualitas produk. Jadi tidak ada yang dibatasi kita, mereka masih masukan petani, dinas, distributor maupun retailer atau kios itu masih masukan ke kita terima dengan baik, hanya implementasinya atau pelaksanaan bertahap sesuai yang kita mau. Terus bagaimana harapan kedepannya untuk PT Petrokimia kayak begini? Ya kalau harapannya tentu setiap perusahaan kan ini targetnya tercapai, terus growth atau tumbuh, ya kan, terus mendapat keuntungan yang banyak sehingga karyawannya menjadi sejahtera, gitu kan. Jadi keinginannya perusahaan dan manajemen itu seperti itu, terus tumbuh, tidak ada yang tahun ini rendah atau sama dengan tahun kemarin. Jadi terus tumbuh, growth terus, sehingga perusahaan ini achievementnya bagus tiap tahun, juga ada profit yang bagus, gitu. Sehingga ya ini bisa membayar seluruh karyawan di sini kan, gitu kan. Karena perusahaan kita itu kena target, karena ini marketing kan kena target, jadi kita menjual itu kena target setahun sekian miliar. Jadi dari sana kita tiap tahun harus naik target. Harapannya ya kalau perusahaan tumbuh omsetnya, terus profitnya bagus, kesejahteraan karyawannya juga meningkat. Kalau omset itu diminta rata-rata naik 10 sampai 30% ya. Jadi selalu kita itu ada inovasi untuk pengembangan produk, memunculkan produk baru. Setiap tahun tidak akan ada produk baru yang muncul dan bisa berkembang. Itu penjelasannya dia, muka-muka ini bisa memberikan penjelasan yang cukup untuk bekal adik-adik. Terima kasih. Sampaikan, mohon maaf tidak ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Fernanda Gunawan. Pada siang hari ini kita berjumpa dengan Ibu siapa kalau boleh tahu? Saya Nilam, saya dari Diklat PT Petrokimia Kayaku. Nah, jadi di sini saya memenuhi tugas pemasaran di mana kita akan melakukan wawancara dan juga observasi terhadap PT Petrokimia Kayaku. Untuk mempersingkat waktu, boleh saya langsung aja bertanya ke Ibu ya mengenai perusahaan. Yang pertama nih Bu, saya ingin bertanya mengenai bagaimana sih awal mula sejarah pendirian dari PT Petrokimia Kayaku ini sendiri, bermula di tahun berapa kalau boleh tahu? Kalau kita ini perusahaan ini tahun ini kita dari 1977 30 Juli itu kita berdiri. Kita ini sebenarnya perusahaan bukan BUMN, kita ini perusahaan PMA
pemilik asing. Jadi untuk sahamnya sendiri ada 60% dari Petrokimia Gresik, 40%-nya itu kita dari Jepang. Nah, dari Jepang itu di-split lagi, ada 20% itu dari Nippon Kayaku, 20%-nya lagi dari Mitsubishi, sehingga nama kita Petrokimia Kayaku. Iya. Terus kalau misalnya sejarahnya sendiri sih, kita ini memang dari awal itu perusahaan yang fokus bergerak di sektor agrokimia. Jadi kita itu ya menghasilkan produk-produk untuk di bidang pertanian, tapi produknya itu berupa ada pestisida, terus ada produk-produk hayati juga. Jadi ya kita lebih banyak di situ sih Mbak, lebih bidang racun sih kalau kita bilangnya. Oh, apa ada ini visi dan misi dari perusahaan ini sendiri? Kalau visi perusahaan itu kita menjadi penyedia pestisida dan sarana produksi lainnya dalam industri pertanian yang paling dipercaya. Nah, untuk menjalankan visi itu tentu ada misinya. Kalau kita misinya itu adalah dengan memuliakan dan menyejahterakan pelaku industri pertanian dengan menyediakan pestisida dan sarana produksi lainnya. Dari produk yang tadi Dari produk tadi, maka sasaran kita di end user yang kita kan memang petani. Jadi kita itu bagaimana caranya biar petani Indonesia ini biar lebih sejahtera lagi, biar lebih makmur lagi, sehingga bisa menghasilkan produk-produk juga. lokasi PT Petrokimia sendiri, lokasinya cuma ada di sini atau ada yang lain? Kita lihat kalau sebenarnya sih kita ada 3 pabriknya. Oh, ada 3. Yang di sini itu kantor pusat sama pabrik 1 di Jalan Jenderal Ahyani PO Ya. 107. Di sini itu kita itu ada plan juga, ada produksi satunya itu biasanya kita untuk produk insektisida kita tuh di sini. Jadi operasinya berbeda-beda. Program fungisida juga di sini. Terus kalau di pabrik 2 itu kita ada di KID Raya Pabrik C. Itu kita itu khusus nih kalau di pabrik 2. Karena kan pabrik 2 ini kita itu khusus untuk produk hayati sama prodentisida. Kenapa produk hayati dipisahkan? Karena produk hayati ini kita kan menggunakan makhluk hidup. Jadi kita pakai mikroorganisme. Jadi ya kalau misalnya kita campur nih misalnya di sini atau di pabrik 3 kan nanti mikroorganisme itu kan nggak bisa tumbuh. Padahal dia itu harus benar-benar ada trik khususnya juga. Dia juga harus ada ruangan tersendiri yang benar-benar steril gitu. Jadinya dipisah di sana. Terus juga sama rodentisida itu untuk tikus Yang di pabrik 3. di pabrik 2 Pabrik dua. sama itu untuk tikus. Jadi kayak blok-blok coklat itu bentuknya, warnanya hijau, agak-agak toska gitu. Tapi itu nanti untuk Membunuh hama tikus itu. tikus gitu. Terus yang terakhir kita ada pabrik 3. Kalau pabrik 3 itu di KIG Kafling K di situ. Di pabrik 3 kita itu kita lumayan luas untuk lokasinya, karena di sana kita juga ada untuk lahan uji coba. Itu tidak untuk produksi lain. Ada juga untuk produksinya. Jadi di split kan sebagian itu untuk plant, untuk pabrik itu biasanya itu pabrik untuk yang herbisida, racun rumput itu kita di situ. Racun rumput kita di situ. Ada di situ, dan peralatannya di pabrik 3 ini lebih canggih, Lebih komplit. karena kan kita juga lumayan baru ya yang di situ. Oh, iya. Kan yang di sini kan yang udah lama banget nih. Yang awal mulanya di sini. Awalnya di sini, kalau yang di pabrik 3 itu kan sudah yang baru, terus jadi alat-alat itu kayak alat robotik dan lain-lain itu di sana. Terus juga kita punya research and development-nya, kita juga di sana ada lahan pengujian, ada greenhouse. Untuk direktur saat ini, Kalau direktur kita saat ini, kita sebenarnya ada 3 direktur ya. Direktur utama, direktur keuangan, terus ada direktur produksi. Kalau direktur utama kita itu ada Bapak Azhari. Beliau dari Petrokimia Gresik diperbantukan untuk menjadi direktur utama di sini.
Kalau direktur keuangan kita masih kosong sih, sembari menunggu pergantian direktur dari Metro juga, dari Komunitas juga. Jadi saat ini masih di double tugaskan di Pak Azani. Jadi double job Ya, double job. Jadi sebagai direktur utama juga dan direktur keuangan. Kalau direktur produksi kita ada Pak Iqbal Wahyudi, beliau juga dari Petrokimia Gresik, diperbantukan untuk di perusahaan kami. Kalau untuk saat ini berapa Bu jumlah karyawan yang ada di PT Petrokimia Kayaku sendiri? Kalau jumlah karyawan itu sekitar 150. Kita kan ada pegawai yang Mbak, ada pegawai tetap, Ya. ada pegawai kontrak. Kalau pegawai tetap kita baik yang di sini maupun pabrik 1, 2, 3 maupun lapangan itu jumlahnya ada 150 kurang lebih. Selanjutnya di perusahaan ini kan banyak tadi yang karyawannya berjumlah kurang lebih 150 nih. Apakah dari pihak termasuk Ibu sebagai bagian dari SDM-nya, apakah ada program pengembangan skill atau pengembangan dari para pegawai tersebut? Kita sih ada sih Mbak, tiap tahun kita menyusun yang namanya TNA, Training Need Analyze. Pegawai kita kan sebenarnya kita punya kompetensi sendiri ya Mbak. Jadi kita lihat, oh ini pegawai ini lemahnya di mana nih? Kalau misalnya, oh ini misalnya katakanlah administrasinya jelek, jadi nanti kita carikan training terkait administrasi, atau semisal nih ada yang habis dimutasi atau dipromosikan, kan dia dengan lingkungan baru, dengan jabatan baru, otomatis untuk adaptasi juga dan penambahan skill yang sesuai dengan yang jabatan atau posisi dia duduk di saat itu. Jadi kita perlu juga untuk mengupgrade-nya itu kita adakan training. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya nih Bu, adakah tantangan tersendiri yang dihadapi perusahaan pada saat ini terkait dalam proses pengembangan karir atau soft skill dari para pegawai tadi? Oh, untuk ini ya, tantangan yang dari kita sendiri ya. Tantangan sih banyak ya, karena kita kan sebenarnya kan kalau di SDM nih, kita berurusannya itu sama orang, Ya. kan dinamis nih orang nih. Ya. Kita nggak tahu nih besok akan ada kejadian apa nih. Kalau tantangan sendiri dengan peningkatan soft skill sih biasanya karena pegawai kita ini terbatas. Ya. Terus kadang kalau kita mau ikutkan pelatihan itu nanti tidak ada yang menggantikan misalnya ya. Oke, selanjutnya ingin menanya nih tentang struktur organisasi dari perusahaan ini, bagaimana bisa dijelaskan? Boleh sih. Kalau kita kan tadi kalau struktur kita udah dari direksi ya Mbak ya. Kan kita ada 3 direktorat lagi. Ada direktorat utama, direktorat keuangan, dan direktorat produksi. Kalau di direktorat utama dipimpin sama direksi utama. Untuk sebenarnya direktorat utamanya membawahi 2 direksi ini juga. Oh gitu. Jadi susunannya yang pertama, terus Pertama membawahi 2 ini ya, direktorat keuangan sama produksi. Cuma di bawahnya lagi itu ada departemen khusus yang memang ada yang bertanggung jawab langsung kepada direktur utama. Kita ada direktorat ada departemen SPI, Satuan Pengawas Internal. jadi dia yang berkaitan langsung sama direktur utama tadi. Karena kalau pengawas internal kan dia pekerjaannya kan untuk mengawasi supaya itu perusahaan ini tuh tetap di track yang benar, gitu. Supaya tidak ada penyelewengan juga, supaya bisa berjalan sesuai dengan alurnya. Makanya ada departemen SPI itu, dan dia langsung bertanggung jawab ke direktur utama supaya tidak ada intervensi lain dari. Terus kalau yang di direktorat keuangan itu di bawahnya itu kita ada beberapa departemen. Di antaranya ada departemen SDM dan umum, terus departemen administrasi keuangan, lalu ada departemen marketing ikut ya ke keuangan, terus juga ada departemen ISM dan strategi bisnis. Oke, untuk selanjutnya bagaimana nih Bu proses perusahaan ini bisa dapat berjalan dan berkembang hingga saat ini? Kalau prosesnya dapat berjalan dan berkembang itu ya karena
dari antar departemen itu ada kesinergian dan juga ada tujuan yang sama. Kita tanggung jawab kita kan, pegawai kita kan banyak juga. Kalau misalnya sama yang pegawai non tetap kita kan kita mungkin ada 600-an mungkin ya totalnya. Jadi bagaimana sih supaya kita tuh bisa tetap menghidupi diri kita dan teman-teman semuanya. Jadi perlu sinergi, kesamaan tujuan, terus juga kita juga perlu inovasi. Jadi kita tuh jangan sampai stuck di sini aja, karena kan apalagi dunia pestisida ini kan juga cepat banget perubahannya. Bahan aktif itu selalu ada yang baru menggantikan bahan aktif yang lama. Terus juga resistensi hewan, resistensi hama, tumbuhan itu juga karena sering disemprot terus mereka jadi kebal racun nih, mereka jadi gak mempan lagi nih kita semprot. Jadi kita harus memikirkan versi terbaru formulasinya tuh harus seperti apa lagi. Terus kita juga melihat kompetitornya udah sampai sini loh, kita masa mau di sini terus, ayo kita harus lebih lagi, jangan sampai mau kalah seperti itu. Kita juga sering sharing sama petani juga tentang mendengarkan keluhan petani sebagai end user kita, biar jadi masukan juga. Benar, jadi kita ya evaluasi lah. Terus kita juga kerja sama beberapa universitas untuk melakukan penelitian dan pengembangan. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya nih Bu, bagaimana cara perusahaan ini bisa menilai keberhasilan dari kinerja karyawan sendiri? Apakah ada aspek ilmiah tersendiri mengenai keberhasilan dari para pegawai yang ada di sini? Di para pegawai kita sendiri sebenarnya kan setiap akhir tahun kita ada penilaian. Lalu di tengah bulan itu kita ada yang namanya bimbingan. Bimbingan itu kita mengkoreksi dari evaluasi dari sasaran yang sudah kita buat di awal tahun ini, kita buka lagi. Terus kira-kira kita ini tercapai berapa persen di tengah tahun itu. Di semester pertama ini kita tercapai berapa persen. Kalau misalnya memang belum tercapai, kendalanya apa, kita tuangkan di situ. Terus yang di akhir tahun itu baru penilaiannya. Jadi dalam setahun itu berapa targetnya tercapai berapa persen. Nanti ada indeks kumulatifnya, ada angka paling tinggi 4 kayak IPK juga. Oh gitu. Paling besar Ada nilai rapornya sendiri. Tapi yang membuat tuh diri sendiri, terus nanti juga sama atasan. Jadi ada atasan dan atasannya lagi itu untuk yang mengoreksi bener nggak sih ya kinerjanya yang dia nilai. Juga pengaruh sama nanti tahap kerja di tahun berikutnya gitu. Jadi kan kalau misalnya nggak tercapai kan nilainya jelek ya. Jadi di tahun berikutnya kan dia harus mencari itu seperti apa. Jadi kalau misalnya memang nggak tercapai lagi ya, misalnya nilainya jelek nggak tercapai, terus dari SDM sudah memberikan pelatihan nggak mempan, terus dari atasannya juga sudah memberikan masukan, sudah di coaching, konseling, cuma tetap masih nggak bisa nih. Terus ya mungkin dia bukan bidangnya di situ, jadi ada pertimbangan mungkin bisa dipindah ke unit lain, atau mungkin memang yang bermasalah itu orangnya itu atau pekerjaannya. Dan yang terakhir nih Bu, saya mau tanya, apa yang membuat perusahaan ini bisa berbeda dengan kompetitor lainnya? Apakah ada hal yang paling unggul atau hal apa yang dicontohkan dari perusahaan? Kalau yang membuat kita berbeda apa ya? Mungkin yang membuat kita berbeda ini adalah karena sebenarnya kalau yang membuat berbeda karena produk kita itu banyak diminati petani juga. Tahun lalu tahun 2022 kita menjadi anak perusahaan itu terbaik. Terus kalau perusahaan pestisida ini kita juga masuk 5 besar kayak tahun lalu Indonesia-nya. Jadi kan kita persaingan kita terberat itu bersaing dengan perusahaan multinasional. Nah itu kan juga sebenarnya mereka juga mengeluarkan kayak produk yang untuk pestisida juga. Jadi kan kita juga salah satu saingan kita. Cuma mereka kan punyanya orang luar nih. Kita kan punya Indonesia, meskipun sahamnya pun ada dari Jepang, sama asing juga. Itu jadi nilai kita juga sih. Jadinya itu mungkin yang membuat produk kita juga lebih unggul dari kompetitor, dan harga pun kita juga bisa bersaing lah ya dengan teknologi kita yang mulai maju, tapi harga masih masuk petani itu sih. Baik, untuk Bu Nilam, terima kasih atas waktunya udah mau sharing-sharing bareng sama saya nih. Semoga dari
bisa menjadi wawasan juga buat kita semua. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.